Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nurul Hapsari dengan NIM 11016230040. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya di tugas 12, yaitu tugas yang dilakukan adalah melakukan analisis data pada Excel mengenai COVID Indonesia dengan menggunakan data analisis yang ada pada Excel add-in, dan data COVID-19 Indonesia-nya ini sudah disediakan di LMS dan sudah saya download. Nah, berikut ini adalah data lengkapnya, data yang dari LMS tersebut. Nah, di sini saya disuruh menganalisis deskriptif yang ada pada Excel add-in atau berarti di sini kita menggunakan data analisis. Langsung aja kita pencet yang di data ini, klik data ini, lalu klik lagi nih di sini data analisis. Sebelumnya sudah saya aktifkan sesuai dengan cara yang ada di LMS. Kita pencet. Nah, di sini sesuai tugasnya kita berarti milih yang deskriptif statistik. Lalu kita klik OK. Nah, input range-nya ini adalah data mana yang mau dipilih. Misalkan kita pilih kolomnya, misalkan ini udah ya. Habis itu labels in first row-nya ini kita checklist agar judul-judul yang di baris pertama ini nggak kehitung, jadinya juga nggak error. Nah, untuk outputnya ini new worksheet, artinya nanti hasilnya akan menjadi worksheet baru, sheet baru di sebelah-sebelahnya ini. Nah, nanti kita klik OK. Karena saya sudah melakukannya, maka saya cancel. Nah, kolom yang saya analisis ini adalah kolom new cases, new date, total cases, total death, and total recovered. Nah, berikut ini adalah hasil penghitungannya. Nah, di new cases bisa dilihat ada mean, standard error, median, dan seterusnya. Nah, interpretasinya adalah rata-rata kasus ini per harinya itu ada 391 rata-ratanya itu. Nah, untuk separuh dari hari-hari dalam data, namun hanya mencatat 41 kasus atau kurang. Nah, jumlah yang paling sering muncul adalah 0 kasus. Nah, ini bisa dilihat dari mode ya. Nah, apa sih artinya? Jadi sebagian besar hari mencatat kasus baru dalam jumlah kecil, bahkan seringkali tidak ada sama sekali. Tapi terdapat beberapa hari dengan lonjakan kasus yang sangat tinggi. Jadi nilai rata-ratanya itu kelihatan besar. Nah, hal ini menunjukkan kalau penyebaran kasus baru itu nggak merata di berbagai wilayah Indonesia dan lebih dipengaruhi oleh sejumlah hari dengan peningkatan signifikan. Jadi kelihatan gede itu hanya karena beberapa hari yang tiba-tiba meningkat signifikan. Jadi bukan berarti setiap hari peningkatannya signifikan, cuman hanya beberapa hari yang bikin signifikan. Nah, selanjutnya new date. Nah, di new date ini juga bisa kita lihat data-datanya. Nah, rata-ratanya itu sekitar 13 kematian baru per hari. Tapi dalam separuh waktu yang dicatat hanya terjadi, ini mediannya ini bisa dilihat 1 kematian atau tidak ada sama sekali. Nah, angka yang paling sering muncul adalah 0 kematian atau mode. Di sini bisa lihat dari modenya. Nah, artinya apa? Jadi mayoritas atau kebanyakan hari dalam datanya ini menunjukkan kalau jumlah kematian baru yang sangat rendah atau nihil. Jadi hampir nihil lah saking rendahnya. Tapi sesekali muncul juga nih hari dengan angka kematian yang tinggi. Jadi memengaruhi rata-ratanya, minnya ini memengaruhi gitu rata-rata keseluruhannya. Jadi padahal setiap harinya itu sedikit jumlah kematiannya bahkan nihil, tapi karena ada hari-hari yang signifikan angkanya gitu, angka kematiannya tinggi, jadi rata-rata keseluruhannya juga tinggi. Nah, pola ini menggambarkan distribusi data yang tidak merata. Sebagian besar hari relatif aman, namun tetap diselingi lonjakan-lonjakan di beberapa hari. Nah, lanjut ke total cases atau total kasus. Bisa dilihat datanya di sini. Nah, rata-rata atau min total kasus yang tercatat itu ada 85.000 kasus seluruh kasusnya. Tapi setengah dari data itu hanya mencatat jumlah nih, bisa dilihat dari median 10.780 kasus. Nah, jumlah yang paling sering muncul adalah 2 kasus per harinya berarti. Dilihat dari modenya. Nah, kesimpulannya itu pada awal
periode pengamatan, yang dari data ini, pengamatan itu awal-awalnya jumlah kasusnya itu masih sangat kecil. Namun seiring waktu berjalan, jumlah tersebut tiba-tiba meningkat tajam. Nah, ini menyebabkan nilai rata-rata itu tampak tinggi meskipun sebagian besar data, rendah gitu. Sama kayak tadi gitu, tiba-tiba agak beda cuman karena meningkat tajam tiba-tiba di seiring waktu, jadi, eee walaupun sebagian besarnya itu rendah, nah tetap aja rata-ratanya itu kelihatan tinggi. Nah, pola ini itu menunjukkan tren pertumbuhan kasus yang cukup signifikan, jadi langsung naik gitu aja dalam periode tertentu. Nah, untuk total death atau total kematian, di sini bisa lihat data-datanya. Nah, rata-rata jumlah total kematian ini sekitar 2.648 orang. Namun bisa dilihat dari mediannya, menunjukkan angka kematian di bawah 283 orang. Dan nilai yang paling sering tercatat adalah satu kematian. Dilihat dari mode. Nah, artinya data-data ini nih memperlihatkan kalau angka kematian itu bertambah secara bertahap. Sebagian besar waktu menunjukkan jumlah kematian yang relatif rendah, terutama pada periode awal. Namun akumulasi seluruhnya dari waktu ke waktu membuat angka total menjadi cukup besar karena bertambah bertahap itu. Nah, selanjutnya total recovered atau sembuhnya. Nah, rata-rata jumlah pasien sembuh itu nih 7.612 orang. Nah, median ini, separuh dari data ini menunjukkan kesembuhan di bawah 8.745 orang. Nah, jumlah yang paling sering muncul adalah 0 pasien sembuh, dilihat dari modenya ini. Nah, kesimpulannya itu jumlah pasien sembuh meningkat seiring waktu gitu. Di awal seringkali nggak tercatat nih ada yang pasien sembuh, namun secara bertahap angka ini terus bertambah, menghasilkan total yang tinggi. Nah, hal ini menunjukkan proses pemulihan berjalan progresif dari waktu ke waktu, meningkat dari waktu ke waktu. Nah, di sini saya mencoba membuat visualisasi barnya atau chartnya. Di sini saya buat dulu tabelnya. Tabelnya, nah bisa dilihat di sini ada rata-rata kasus COVID. Nah, ini saya pilih dari rata-rata tiap kolom yang tadi saya lihat. Bisa dilihat sini new cases-nya yang paling tinggi total cases dan total recover. Nah, artinya apa? Kasus baru kita rangkum, kasus baru itu 391 kasus, kematian baru 13 kematian, total kasus 85.259 kasus, total kematian 2.648 kematian, total recovered itu 76.712 orang, 60 orang. Nah, kesimpulannya, meskipun setiap harinya masih terdapat penambahan kasus baru yang cukup tinggi, meski demikian angka kesembuhan juga menunjukkan capaian yang besar secara total. Artinya bahwa banyak pasien ini berhasil melewati masa kritis. Angka kematian harian itu cenderung rendah, tapi tetap perlu diwaspadai karena potensi lonjakan masih bisa terjadi. Nah, secara keseluruhan data menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan indikasi bahwa situasi belum sepenuhnya terkendali. Nah, kesimpulan keseluruhannya ini bisa dilihat penyebaran kasus itu nggak merata, sebagian besar hari mencatat sedikit atau bahkan tidak ada kasus, namun ada hari tertentu yang sangat tinggi gitu peningkatan kasusnya. Hal ini menyebabkan rata-rata terlihat besar meskipun kenyataannya nggak semua hari tinggi kasusnya. Nah, untuk kematian COVID menunjukkan pola yang hampir serupa. Pada banyak hari tidak ada kematian yang tercatat, maksudnya nggak setiap hari, tapi sekali waktu muncul lonjakan kematian yang tinggi atau banyak tiba-tiba. Maka eh, rata-ratanya tidak terlalu tinggi, tetap ada risiko jadi gitu pada momen tertentu gitu pas muncul lonjakan ini. Nah, untuk total kasus dan total kematian meningkat secara bertahap seiring waktu sehingga nilai rata-ratanya pun tampak besar. Kenaikan ini menggambarkan akumulasi dari seluruh periode pengamatan. Nah, jumlah pasien yang sembuh juga terus bertambah walaupun awalnya sangat sedikit nih. Nah, artinya ada proses pemulihan yang berjalan dan membaik dari waktu ke waktu. Nah, secara umum nih, kondisi penyebaran COVID-19 ini bersifat fluktuatif. Ada hari-hari yang tenang, tapi ada juga yang peningkatan-peningkatan yang tinggi. Hal ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan pada saat itu, karena perubahan pada saat itu berubah sewaktu-waktu. Nah, itulah penjelasan saya mengenai tugas 12 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.